Bab 1351, Mengembalikan Pedang Ilahi Ziwei. Nenek moyang Sekte Pedang, bernama Bu Fan, dulunya adalah seorang pencuri hebat yang berspesialisasi dalam mencuri sejumlah harta karun dari berbagai sekte. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengorganisir sekelompok orang kuat dan menumpahkan darah di Paviliun Pedang Ziwei di Kerajaan Sunu, merebut beberapa kendo dan pedang ilahi Ziwei yang diwarisi dari Paviliun Pedang Ziwei. Setelah mendapatkan pedang ilahi Ziwei, dia tahu betapa luar biasa pedang ilahi Ziwei itu. Oleh karena itu, saya menjauh dari daratan dan datang ke luar negeri. Menetap di pulau ini. Secara kebetulan, saya menemukan ada hal ajaib di pulau ini. Setelah mengambilnya, saya bisa mengabaikan kutukan dunia ini. Oleh karena itu, ia mendirikan sekte pedang dan menciptakan klan laut. Sekarang, seseorang dari Paviliun Pedang Ziwei Kerajaan Sunu sedang mencari pedang ilahi Ziwei. Setelah mengetahui rahasia yang tersembunyi di pedang ilahi Ziwei, Bu Fan juga memikirkan hal lain. Ilmu pedang yang tercatat di pedang ilahi Ziwei telah membawa kekuatannya ke tingkat yang luar biasa. Jika warisan ilmu pedang yang tercatat di Paviliun Pedang Ziwei di Kerajaan Sunu masih di atas pedang ilahi Ziwei. Jika dia bisa mendapatkannya, maka kekuatannya bisa mencapai level yang lebih tinggi, dan dia bahkan bisa memasuki ranah Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Segera, dia mengambil langkah maju dan meninggalkan gunung belakang. Setelah Julian dan yang lainnya diatur, mereka tinggal sementara selama 3 hari. Suatu pagi 3 hari kemudian, Dodi, pemimpin Sekte Pedang, secara pribadi keluar untuk mencari Julian. Pahlawan muda, leluhurku telah dibebaskan dari pengasingan. Jika kamu ingin bertemu dengannya, silakan ikut denganku. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Setelah menunggu selama 3 hari, dia akhirnya mendapatkan hukuman ini. Mereka bertiga berdiri bersamaan dan mengikuti Dodi menjauh dari tempat itu. Di bawah kepemimpinan Dodi, Julian dan yang lainnya tiba di aula puncak utama Sekte Pedang. Di depan aula, ada seorang lelaki tua sedang duduk. Lelaki tua itu berwajah sangat galak dan memegang pedang panjang berwarna ungu. Pedang itu panjangnya sekitar 2 meter, badan pedangnya berwarna ungu dan jernih, ada beberapa tulisan misterius yang terukir di badan pedang itu. Leluhur tua, Kaisar Kerajaan Sunu, dan Master Pedang dari Paviliun Pedang Ziwei ada di sini untuk membawamu. Dodi memimpin mereka bertiga ke aula utama, segera berlutut di tanah dan berbicara dengan hormat. Begitu Julian memasuki aula, dia melihat Bu Fan di depan aula dan pedang ungu di tangannya. Dia pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Itu adalah senjata Mu Fan. Senjata kekaisaran. Pada saat ini, dia yakin bahwa pedang ilahi Ziwei adalah senjata kekaisaran. Ini berarti pedang ilahi Ziwei setidaknya adalah pedang orang yang berkuasa di atas tingkat kaisar. Julian telah bertemu senior. Julian menangkupkan tangannya. Bu Fan, yang berada di posisi pertama, bereaksi dan meletakkan pedang ungu di tangannya di atas meja di depannya. Dia melihat ketiga orang di bawah, dan akhirnya matanya tertuju pada Julian. Apakah kamu Kaisar Kerajaan Sunu dan ahli pedang Paviliun Pedang Ziwei? Ya. Bu Fan berkata, Master Sekte telah memberitahuku bahwa pedang ilahi Ziwei terkait dengan warisan pedang yang tersembunyi di Paviliun Pedang Ziwei, dan juga terkait dengan kutukan dunia ini. Ya. Julian berkata dengan wajah serius, saya datang ke sini kali ini untuk menemukan pedang ilahi Ziwei. Saya juga meminta senior saya untuk mengembalikan pedang ilahi dari Paviliun Pedang Ziwei kepada saya, sehingga saya dapat membuka segel Paviliun Pedang Ziwei dan segel Kerajaan Sunu. Buka segel dunia ini. Tentu saja. Bu Fan terkekeh dan berkata, saat itu, saya mendapatkan pedang ilahi Ziwei secara kebetulan. Karena pedang ilahi Ziwei ini milik Paviliun Pedang Ziwei, saya pasti akan mengembalikannya. Saat dia berbicara, dia melambai kapan saja. Pedang ilahi Ziwei di atas meja terbang menuju Julian. Julian menerimanya dengan mudah. Saat dia mengambil pedang Dewa Ziwei, dia merasa bahwa pedang Dewa Ziwei sangat berat, seolah-olah dia sedang memegang gunung. Dia kehilangan cengkramannya sejenak, menyebabkan pedang Dewa Ziwei jatuh ke tanah. Boom! Begitu pedang ilahi Ziwei jatuh ke tanah, terdengar suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, seluruh pegunungan bergetar, dan retakan muncul di tanah. Julian tampak malu dan berkata, saya ceroboh. Saya tidak menyangka pedang ilahi Ziwei begitu berat. Dia mengaktifkan energi aslinya dan mengambil pedang ilahi Ziwei di tanah lagi. Segera, dia melihat ke arah Bu Fan yang duduk di kepala aula dan berkata, terima kasih, senior. Saya pikir akan sulit untuk mendapatkan kembali pedang ilahi Ziwei, tapi saya tidak menyangka senior akan begitu adil. Bu Fan tersenyum dan berkata, meskipun pedang ilahi Ziwei adalah senjata ajaib, ia mempengaruhi dunia dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana saya bisa menyimpannya secara diam-diam? Terima kasih senior. Julian bersyukur lagi. Bu Fan sedikit menyerah. Jangan mengucapkan terima kasih. Aku hanya ingin tahu, warisan pedang macam apa yang tersembunyi di Paviliun Pedang Ziwei. Mengenai hal ini, Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, senior, apakah Anda pernah mendengar tentang pedang leluhur? Bu Fan menggelengkan kepalanya.
Julian membuka mulutnya dan dengan kasar menceritakan beberapa hal tentang zaman kuno dunia ini. Jadi begitu, Bu Fan sepertinya tiba-tiba mengerti. Leluhur pedang adalah eksistensi yang melampaui Kaisar Agung. Warisan ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk merasakan warisan dewa leluhur ini. Tentu. Julian tidak menolak. Warisan pedang leluhur sudah terkenal di seluruh dunia pada zaman dahulu. Bahkan leluhur pedang mengungkapkan metode budidayanya. Sekarang, Julian cukup beruntung melihat warisan pedang leluhur, bagaimana dia berani menyembunyikannya secara diam-diam. Hehe. Namun Bu Fan tersenyum lembut dan berkata, tahu setiap orang berbeda. Jika kamu mengolah tahu orang lain secara membabi buta, kamu akan menyia-nyiakan taumu sendiri. Saya hanya menyebutkannya dengan santai, pahlawan muda, jangan dianggap serius. Kata-kata Bu Fan membuat Julian mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Oke, sekarang kamu sudah mendapatkan pedang ilahi Ziwei, ayo cepat pergi dan selesaikan masalah penting. Kata Bu Fan. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal dulu. Julian mengepalkan tangannya, berbalik dan pergi. Mereka bertiga pergi. Setelah pergi, senyuman di wajah Bu Fan membeku, ekspresinya menjadi suram, dan dia mengetukkan jarinya dengan ringan ke atas meja. Ketika dia memberikan pedang ilahi Ziwei kepada Julian, dia sama sekali tidak khawatir bahwa Julian tidak akan mengembalikannya. Di dunia dengan segel dan batasan ini, dia menganggap dirinya yang terbaik di dunia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Julian pergi dengan pedang ilahi Ziwei dan meninggalkan sekte pedang. Setelah keluar dari jangkauan sekte pedang, Alif mengerutkan kening dan berkata, nenek moyang sekte pedang ini terlalu mudah diajak bicara. Saya pikir akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan pedang ilahi Ziwei, tapi saya tidak menyangka akan mendapatkannya dengan mudah. Saya selalu merasa ada konspirasi di dalamnya. Julian melirik ke arah Alif dan berkata dengan tenang, apa konspirasinya? Sekalipun ada konspirasi, paling banyak dia hanya ingin mendapatkan warisan kendo dari paviliun pedang Ziwei. Saya sudah mengatakan bahwa warisan kendo dari leluhur pedang bisa jadi dibagikan. Maka tidak ada konspirasi. Alif juga melirik Julian dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka bertiga mengambil pedang ilahi Ziwei dan segera pergi, meninggalkan klan laut dan kembali ke negeri Sunu. Sekarang pedang ilahi Ziwei telah diperoleh, yang tersisa hanyalah segel giok yang diturunkan dari kerajaan Sunu. Jika Anda ingin mengetahui keberadaan segel giok nasional Sunu, Anda harus bertanya kepada Zuzu. Bab 1352, Keberadaan Segel Kekaisaran. Setelah mendapatkan pedang ilahi Ziwei, ketiga orang itu segera meninggalkan pulau dan kembali ke Laut Mangmang. Master Pedang Busan tidak pernah pergi, menunggu di laut. Melihat Julian dan yang lainnya kembali, dia juga menghela nafas lega. Bagaimana? Master Pedang Busan memandang Julian dan yang lainnya dengan penuh semangat, dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan pedang ilahi Ziwei? Pikiran Julian bergerak, dan pedang ilahi Ziwei yang dia bawa ke rumah abadi terwujud di tangannya. Master Pedang Busan melihat pedang Dewa Ungu di tangan Julian dan merasakan bahwa pedang itu meledak dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Alif di samping menjelaskan, jika tebakanku benar, pedang ilahi Ziwei ini adalah pedang nenek moyang pedang di zaman kuno. Ini adalah senjata super yang melampaui senjata kekaisaran. Bahkan manusia, selama dia memegang pedang ini, mereka semua bisa membunuh makhluk abadi. Julian mengangguk dan berkata, itu memang benar, tapi bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil pedang ini? Tanpa melangkah ke negeri dongeng, dia tidak bisa mengendalikan pedang ini. Pedang yang bagus. Ada keserakahan dalam ekspresi Master Pedang Busan, tapi itu hanya sesaat. Saat keserakahan muncul di benaknya, dia menekan pikiran itu. Karena senjata ajaib seperti itu berada di luar kendalinya. Alif berkata, oke, jangan buang waktu, kembalilah secepatnya. Sekarang saya telah menemukan pedang ilahi Ziwei, saya masih belum menemukan segel giok kerajaan Sunu. Hanya dengan menemukan segel giok kerajaan, bisakah aku membuka kutukan negara wanita? Oke. Master Pedang Busan mengangguk, dan segera mengaktifkan kapal terbang tersebut. Kapal terbang itu perlahan lepas landas, dan kemudian meninggalkan area tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Julian kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, dia memegang pedang ilahi Ziwei. Pedang ini sangat berat, dan biksu biasa tidak dapat mengambilnya sama sekali. Dia menatap pedang ilahi Ziwei, dan dia bisa melihat kata-kata ajaib terukir di pedang ilahi Ziwei. Kata-kata ini seperti berudu, perlahan bergerak di bawah tatapannya. Saat kata-kata misterius itu bergerak, dalam keadaan kesurupan, beberapa gerakan pedang yang indah disimpulkan dari kata-kata ini, dan beberapa ilmu pedang yang tak tertandingi disimpulkan. Pedang yang luar biasa. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat ini. Saat ini, ada ruangan lain. Yelena bersandar di pelukan Alif. Master Alif, apakah kamu akan membiarkan Julian memegang pedang ilahi Ziwei? Ini adalah pedang ilahi yang diwarisi dari paviliun pedang Ziwei milikku, dan itu seharusnya menjadi milik paviliun pedang Ziwei milikku. Yelena tampak tidak puas. Alif dengan ringan menggaruk hidungnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu cemas? Masih ada segel giok kerajaan yang belum saya temukan.
Setelah saya menemukan segel giok kerajaan, saya akan membuka kunci segel paviliun pedang Ziwei dan dapatkan. Jika dia kehilangan warisan ilmu pedang dan mendapatkan teknik kutukan, maka Julian tidak akan menggunakannya. Itu benar, tapi... Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, Yelena berkata, kali ini saya pergi ke Sekte Pedang Klan Laut dan mendapatkan pedang ilahi Ziwei dengan mudah. Nenek moyang dari Sekte Pedang harus tahu bahwa pedang ilahi Ziwei adalah senjata sihir yang benar-benar tak tertandingi. Senjata ajaib seperti itu. Dia menyerahkan senjata itu dengan begitu mudah. Menurutku dia tidak punya niat baik. Mungkin tujuannya adalah menunggu kita mendapatkan keberuntungan dan akhirnya mendapatkan keuntungannya. Alif tersenyum dan berkata, dia hanyalah orang kuat di 3 alam Sintoisme. Dia bahkan belum mencapai tingkat Kaisar Semu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kata-kata Alif, Yelena merasa lega. Julian mempelajari pedang ilahi Ziwei di dalam ruangan untuk sementara waktu. Pedang ilahi Ziwei menyembunyikan keterampilan pedang yang sebenarnya, tetapi keterampilan pedang ini terlalu mendalam untuk dia pahami. Apa yang dapat dia pahami adalah gerakan pedang dan bayangan pedang yang paling sederhana dan paling dasar. Adapun hati pedang, niat pedang, dan bahkan Kazuichi, dia tidak bisa memahaminya sekarang. Dia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dan dia belum melatih keterampilan pedang rahasia yang tercatat di pedang ilahi Ziwei. Dia menyingkirkan pedang ilahi Ziwei, dan dengan pikiran, memasuki rumah abadi. Dia bisa merasakan posisi Zuzu. Begitu pikirannya bergerak, dia muncul di puncak gunung di luar kota. Zuzu duduk di atas batu di puncak gunung. Hari ini, dia mengenakan gaun ungu, rambut hitam panjangnya berayun tertiup angin, dan dia melihat ke kejauhan dengan sentuhan kesedihan di wajah cantiknya. Julian mendekat dan berseru, "Saudari Zuzu." Zuzu bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, berbalik dan melihat ke arah Julian yang berjalan ke arahnya, dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Julian berkata, "Kami telah menemukan pedang ilahi Ziwei, dan sekarang kami masih membutuhkan segel kekaisaran. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta Anda membantu saya mencari tahu di mana segel kekaisaran kerajaan Sunu yang hilang." Zuzu mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan membantu Anda menghitungnya sekarang." Segera, dia duduk bersila. Mengangkat tangan gioknya, dia melambaikan telapak tangannya terus-menerus, dan kata-kata ajaib muncul satu demi satu di telapak tangannya. Kata-kata ini sangat mendalam dan mendalam. Formasi yang terbentuk pun semakin ajaib. Dengan keadaan Julian saat ini, dia bahkan tidak bisa memahaminya, apalagi memahaminya secara mendalam. Adegan ini berlangsung sekitar setengah jam. Zuzu berhenti. Julian, yang berdiri di samping, mau tidak mau bertanya, "Saudari Zuzu, apa kabar?" Zuzu berdiri dan berkata, "Kami telah menghitung secara kasar keberadaan segel kekaisaran." Mendengar ini, Julian tampak senang dan berkata, "Katakan dengan cepat." Zuzu berkata, "Dalam perhitunganku, segel giok nasional kerajaan Sunu ada di tempat yang disebut Reruntuhan Desolate." Julian tertegun dan bertanya, "Reruntuhan terpencil, di mana mereka?" Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini. Anda perlu memeriksanya sendiri." "Ya, saya mengerti, terima kasih." Setelah Julian mengetahui keberadaan segel kekaisaran, dia segera meninggalkan rumah abadi dan keluar ruangan, ingin mendiskusikannya dengan Alif. Ketika dia keluar dari kamar Alif, dia mendengar suara-suara yang tidak biasa datang dari kamar. Dia adalah pengunjung di sini. Mengapa dia tidak tahu apa maksud suara itu? Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam. Dia tidak mengetuk pintu sampai tidak ada gerakan di dalam ruangan. Segera, pintu terbuka. Orang yang membuka pintu adalah Yelena. Ketika dia melihat Julian, dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Anda di sini." Julian mengangguk dan berkata, "Datanglah ke saudara Alif untuk membahas masalah penyerahan segel giok nasional." "Kamu baru saja tiba, cepat masuk." Yelena berkata sambil tersenyum. Julian masuk. Alif ditemukan sedang duduk di kursi di dalam ruangan, memegang segelas anggur dan minum sendirian. Julian berjalan mendekat, duduk, tersenyum, dan berkata, "Saudara Alif sangat anggun." Alif meliriknya dan berkata, "Sungguh menyenangkan, saya hanya khawatir. Saya mendapatkan pedang ilahi Ziwei, tapi saya tidak tahu keberadaan segel kekaisaran." Julian tersenyum. Dia tidak mengungkapkan apa yang mereka berdua lakukan di ruangan itu. "Saya sudah mengetahui keberadaan segel kekaisaran." "Apa?" Alif berdiri kaget dan bertanya, "Benarkah?" Bab 1353, menuju ke reruntuhan terpencil. "Ya." Julian mengangguk dan berkata, "Saya mengetahui keberadaan segel kekaisaran yang diturunkan oleh Sunu." "Di mana?" Alif mau tidak mau bertanya. Bahkan Yelena tidak bisa tidak melirik Julian. Bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan segel kekaisaran dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, Julian berada di kapal terbang dan tidak pernah pergi sama sekali. Julian berkata, "Saya hanya punya petunjuk tentang segel giok nasional." "Oke, berhentilah menulis dan beritahu aku secepatnya." Alif tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Julian berkata, "Segel giok negara itu berada di reruntuhan yang terpencil." "Reruntuhan yang terpencil?" seru Yelena.
Julian meliriknya dan bertanya, mengapa, kamu tahu reruntuhan terpencil ini? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Yelena menarik napas dalam-dalam dan berkata, reruntuhan terpencil adalah tanah terlarang dari 7 bintang pembunuh. Ini adalah area yang telah ada sejak zaman kuno. Konon area ini tandus dan tidak memiliki makhluk hidup, yang ada hanyalah keheningan dan kehancuran, dan ada juga rumor bahwa makhluk apapun yang mendekati reruntuhan terpencil akan mati secara misterius. Julian juga tidak memahami reruntuhan yang sunyi itu. Dia melihat ke arah Huayin Yue dan berkata, ceritakan kepada kami tentang reruntuhan yang sunyi itu dengan hati-hati. Ya. Yelena mengangguk. Reruntuhan terpencil terletak di selatan Seven Kills Star, dekat kerajaan Keiyuan. Rumornya tempat ini juga dikutuk seperti kerajaan Sunu. Namun, ini hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, karena mereka pernah ke reruntuhan yang terpencil. Makhluk-makhluk itu tidak pernah hidup kembali. Alif bertanya, Saudara Visser, bagaimana Anda tahu bahwa segel kekaisaran ada di reruntuhan yang sepi? Julian berkata, kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Bagaimanapun, segel giok kerajaan ada di reruntuhan yang sepi. Jika kamu ingin menemukan segel giok kerajaan, kamu harus pergi ke reruntuhan. Aku tidak akan pergi. Yelena menggelengkan kepalanya tepat waktu dan berkata, tempat ini adalah area terlarang seumur hidup. Jika kamu pergi ke sana, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Julian berpikir sejenak dan berkata, pergi dan berdiskusi dengan Master Pedang Busan. Dia sudah tua dan telah hidup bertahun-tahun. Dia seharusnya tahu lebih banyak tentang reruntuhan yang terpencil. Pergi dan tanyakan. Alif mengangguk. Mereka bertiga meninggalkan ruangan dan pergi mencari Master Pedang Gunung Kesepian. Ketika Master Pedang Busan mendengar kata-kata, reruntuhan yang sepi, wajah lamanya menjadi serius. Dia memandang Julian dan berkata, teman kecil Julian, jika tidak ada masalah serius, jangan pergi ke reruntuhan yang sunyi. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah tempat ini sangat jahat? Ya. Master Pedang Busan mengangguk dan berkata, ini sangat jahat, sangat jahat. Sejak zaman kuno, semua makhluk yang pergi ke reruntuhan terpencil tidak keluar hidup-hidup. Mereka semua mati, dan mati secara misterius. Mengapa ini terjadi? Julian bertanya dengan bingung. Master Pedang Busan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya belum pernah ke tempat ini. Saya hanya tahu bahwa tempat ini sangat jahat. Master Pedang Busan tidak tahu banyak tentang hal itu, dia hanya mendengar beberapa rumor. Alif memandang Julian dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi. Julian berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin menemukan segel giok kerajaan, Anda harus pergi ke reruntuhan yang terpencil. Jika Anda tidak pergi, kami tidak akan bisa mendapatkan segel giok kerajaan, dan kita tidak akan bisa membuka rahasia negeri Sunu. Alif juga berkata, karena kamu ingin pergi, maka saya akan mengambil risiko bersamamu. Master Pedang Busan tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, biarkan aku pergi juga. Segel giok negara terkait dengan kutukan dunia ini. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku tidak akan hidup lama. Mereka bertiga memutuskan untuk mengambil risiko dan menemukan segel giok negara tersebut. Yelena memiliki keraguan di wajahnya. Alif meliriknya dan mengetahui apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Kembalilah ke Paviliun Pedang Ziwei dan tunggu kami di Paviliun Pedang Ziwei. Tuan Alif, reruntuhan yang terpencil itu benar-benar jahat. Alif tersenyum tipis dan berkata, saya telah menerobos tidak peduli betapa jahatnya tempat itu, saya masih tidak percaya apa yang dapat dilakukan reruntuhan terpencil ini terhadap saya. Baiklah. Yelena mengingatkan dengan lembut, hati-hati. Setelah berdiskusi singkat, mereka berpisah dan masing-masing kembali ke kamar masing-masing. Kapal terbang melanjutkan penerbangannya. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Kapal terbang itu meninggalkan Laut Mangmang, muncul di darat, lalu dengan cepat terbang menuju negeri Sunu. Yelena tidak ingin mati atau mengambil risiko, jadi dia tidak mengikutinya. Dia turun dari kapal terbang di tengah jalan. Master Pedang Busan terus mengendalikan kapal terbang dan bergegas menuju kerajaan Keiyuan. Sebab, untuk menuju reruntuhan terpencil itu, kita harus melalui kerajaan Keiyuan. Segera, kapal terbang itu muncul di kerajaan Keiyuan. Setelah melewati kerajaan Keiyuan, kapal itu meninggalkan kerajaan Keiyuan dan menuju ke arah reruntuhan yang terpencil. Perjalanan ini berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Lebih dari setengah tahun kemudian, kapal terbang itu muncul di daerah sepi. Kapal terbang itu berhenti. Ada 3 orang berdiri di atas pelat baja, seorang lelaki tua dan 2 lelaki muda. Master Pedang Busan menunjuk ke depan dan berkata, kita sudah dekat dengan reruntuhan yang sunyi. Konon reruntuhan yang sunyi itu sangat besar, tapi saya tidak tahu seberapa besarnya karena saya belum pernah ke sini. Julian melihat ke depan. Di depan adalah dataran tanpa ujung yang terlihat. Tidak ada tanaman di dataran, tanah penuh lubang, dan ada awan hitam berkumpul di udara. Berkumpulnya awan gelap membuat kawasan tersebut tampak semakin suram dan sunyi. Alif sedikit mengernyit dan berkata, reruntuhan terpencil ini terlalu besar. Bagaimana kita bisa menemukan segel giok kerajaan yang kecil, dan mengapa segel giok kerajaan ada di sini?
Julian merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Alif bertanya, Saudara Visser, katakan yang sebenarnya, bagaimana Anda tahu bahwa segel kekaisaran ada di sini? Mungkinkah informasi Anda salah? Julian berkata dengan pasti, segel kekaisaran ada di sini. Adapun bagaimana saya mengetahuinya, Anda tidak perlu mengetahuinya. Mari kita lihat lebih dekat dulu. Master Pedang Busan berkata, demi keamanan, sebaiknya kita memilih terbang. Jangan naik kapal terbang. Oke. Julian dan Alif keduanya mengangguk. Segera setelah itu, ketiga orang itu turun dari kapal terbang, dan Master Pedang Busan menyingkirkan kapal terbang tersebut. Mereka bertiga mulai terbang di dataran terpencil ini. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Setelah terbang sekitar setengah hari, Alif tiba-tiba berhenti. Julian berhenti, menatapnya, dan bertanya, ada apa? Kekuatan kutukan. Alif mengerutkan kening dan berkata. Julian tertegun dan bertanya, kekuatan kutukan macam apa? Alif berkata, kekuatan kutukan yang sangat menakutkan. Ada apa ini? Jangan terlalu sok. Julian mau tidak mau bertanya. Master Pedang Busan juga sangat penasaran, dia meraba sekeliling dengan hati-hati, tapi dia tidak merasakan kekuatan kutukan apapun. Dia memandang Alif dengan bingung, menunggu jawaban Alif. Alif berpikir sejenak dan berkata, saya pernah melihat makhluk yang mempraktikkan teknik kutukan, dan saya merasakan kekuatan kutukan dalam dirinya, yang persis sama dengan kekuatan di sini. Julian tertegun dan bertanya, maksud Anda, ada manusia atau makhluk yang mempraktekkan kutukan di sini? Alif menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Bab 1354. Kota Mati. Alif hanya mengetahui bahwa ini adalah kekuatan kutukan. Adapun apakah ada makhluk hidup di sini yang telah mempraktikkan teknik kutukan, dia tidak yakin. Julian juga telah melihat teknik kutukan. Dari pemahamannya, teknik kutukan hanyalah kekuatan magis yang kuat dan aneh. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, dia juga tahu bahwa kutukan yang dia lihat hanyalah kutukan yang paling dangkal. Bahkan teknik kutukan yang dipraktikkan oleh Master Klan Iblis teratas tidak lengkap. Kutukan yang nyata sungguh menakutkan. Ayo pergi dan melihat lebih dekat. Julian tidak bertanya lagi. Mereka bertiga bergerak maju lagi. Setelah terbang sekitar setengah hari, Master Pedang Busan merasa tubuhnya tidak beradaptasi. Dia berhenti dan berkata, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya tidak bisa bergerak maju lagi. Julian memandangnya dan bertanya, ada apa? Master Pedang Busan berkata, saya merasakan suatu kekuatan menekan saya, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Saya merasa jika saya bergerak maju, saya akan mati. Julian melirik Alif dan bertanya, apakah kamu merasa seperti ini? Alif menggelengkan kepalanya, tidak. Julian berkata, saya juga tidak merasakan apa-apa. Saya pikir semuanya baik-baik saja dan tubuh saya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Pada saat ini, Master Pedang Busan tiba-tiba berteriak. Saat teriakannya datang, tubuhnya jatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah, sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ada apa? Julian berjongkok tepat waktu. Dia pergi untuk memeriksa tubuh Master Pedang Busan. Namun, begitu tangannya menyentuh tubuh Master Pedang Busan, dia merasakan kekuatan jahat menyebar di udara, seolah tangannya tertusuk sesuatu. Dia menarik tangannya tepat waktu. Alif juga berjongkok dan menatap Master Pedang Busan dengan hati-hati. Master Pedang Busan terus berguling-guling di tanah, mengeluarkan teriakan Kilian. Di saat yang sama, pembuluh darah di wajah lamanya menonjol, dan dia tampak mengerikan dan menakutkan. Apakah dia begitu jahat? Julian tampak serius, menatap Alif, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Alif meraih tangan Master Pedang Busan, ingin memeriksa kekuatan apa yang telah memasuki tubuh Master Pedang Busan, namun, begitu dia meraih tangannya, dia terlempar oleh kekuatan yang sangat kuat. Ya, itu adalah kekuatan kutukan. Alif tampak serius. Segera, dia melihat ke arah Julian dan berkata, Saudara Visser, kamu adalah tubuh iblis, dan ada energi iblis yang kuat di tubuhmu. Silakan coba untuk melihat apakah kamu dapat memaksa kekuatan kutukan keluar dari tubuhnya. Julian melirik Alif. Alif ini sangat memahaminya. Namun, menyelamatkan orang lebih penting sekarang, jadi dia tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengaktifkan energi iblisnya dan menarik Master Pedang Busan yang berguling-guling di tanah. Begitu dia menarik Master Pedang Busan, dia merasakan sebuah kekuatan menyapu masuk. Kekuatan ini begitu kuat hingga hampir menjatuhkannya. Namun, dia menolak dengan tegas. Dia mulai memeriksa tubuh Master Pedang Busan. Di bawah pemeriksaannya, dia menemukan bahwa ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di tubuh orang suci Pedang Busan. Kekuatan ini dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya dan melahap daging dan darahnya. Dia mengerahkan energi iblis dan ingin mengeluarkan kekuatan ini. Begitu energi iblis memasuki tubuh Master Pedang Busan, kekuatan kutukan di tubuhnya sepertinya menemui sesuatu yang mengerikan, dan mulai berkeliaran, dan akhirnya keluar dari tubuh Master Pedang Busan dengan gila-gilaan. Master Pedang Busan akhirnya tenang. Dia duduk bersila di tanah, wajah lamanya pucat, dan butiran keringat terus mengalir di wajah pucatnya.
Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, sungguh kekuatan kutukan yang mengerikan. Terima kasih kepada teman kecil Julian, jika tidak, saya akan menjadi ditakdirkan hari ini. Julian tampak bingung dan berkata, mengapa kekuatan terkutuk ini takut dengan energi iblis di tubuh saya? Alif menjelaskan, tubuhmu berasal dari Kaisar Iblis. Kaisar Iblis ini juga mempraktikkan kutukan. Energi iblis di tubuhmu seharusnya berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan kutukan, dan bahkan lebih kuat daripada kekuatan kutukan yang ada di sini. Jadi begitu, Julian tiba-tiba menyadari. Lonely Mountain Swatsane berkata dengan rasa takut yang masih ada, kekuatan kutukan itu terlalu jahat, bahkan aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa bergerak maju lagi. Kalian berdua bisa berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Aku harus kembali. Master Pedang Busan takut, dia sangat takut. Dia akan kembali. Julian mengangguk dan berkata, ya, tempat ini terlalu jahat, kamu harus pergi dulu. Aku akan menunggumu di luar, kata Master Pedang Busan, berdiri, dan buru-buru meninggalkan area itu. Julian dan Alif saling memandang. Julian bertanya, karena tubuh iblisku, aku dapat mengabaikan kekuatan terkutuk di sini. Mengapa kamu tidak terpengaruh? Alif tersenyum ringan dan berkata, asal-usulku juga sangat misterius. Aku bisa muncul di Seven Kill Star ketika ada segel di dunia ini. Apa yang bisa dilakukan kekuatan kutukan ini padaku? Juga. Julian mengangguk. Alif terlalu misterius, penuh rahasia, jadi bisa dimengerti kalau dia bisa mengabaikan kekuatan kutukan. Dia tidak bertanya lagi. Keduanya melanjutkan. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat kutukannya. Namun, kekuatan terkutuk di sini tidak dapat membahayakan Julian dan Alif. Keduanya meraba-raba ke depan di daerah terpencil ini. Kemajuan ini berlangsung selama setengah tahun kemudian, mereka akhirnya sampai di inti reruntuhan yang terpencil. Di sini, ada sebuah kota. Namun kota ini sudah lama ditinggalkan. Sebagian besar tembok kota runtuh. Keduanya berjalan ke kota. Kota ini sudah tidak berpenghuni entah sudah berapa tahun. Jalanan mati sunyi, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, dan tidak ada suara. Angin sepoi-sepoi meniup debu yang menumpuk di tanah. Tampaknya tempat ini dulunya adalah kota yang makmur. Julian berjalan di jalan yang lebar, melihat sekeliling, dan berkata, tetapi mengapa tempat ini menjadi sepi dan menjadi kota mati? Dengan kekuatan terkutuk di sini, dan dari mana asalnya? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Julian. Saudara Alif, apakah ada harta karun di sini yang terkontaminasi kutukan, menyebabkan tempat ini dipenuhi dengan kekuatan kutukan? Alif menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak peduli dengan sumber kekuatan kutukan sekarang. Saya hanya ingin tahu di mana segel giok kerajaan Sunu berada. Julian memiliki ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, saya juga ingin tahu di mana segel kekaisaran berada, tetapi reruntuhan yang terpencil sangat besar, dan kota ini saja sangat besar. Kemana kita harus pergi mencarinya? Pada saat ini, Alif tiba-tiba berbalik dan menatap ke belakang. Namun, di bawah tatapannya, tidak ada apapun di belakangnya. Julian juga berbalik, melihat ke belakang, dan bertanya, begitukah? Alif tampak serius dan berkata, saya merasa ada sesuatu yang menatap saya. Julian melihat sekeliling. Kota ini sepi dan sepi. Apakah kamu merasa salah? Julian bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Saya jelas tidak merasa salah. Hanya saja ada sesuatu yang mengawasi saya secara diam-diam. Ekspresi Alif serius. Ini benar-benar jahat. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia melihat kota mati yang telah ditinggalkan entah sudah berapa tahun. Alif tidak melihat makhluk hidup apapun, jadi dia berbalik, melihat ke depan, dan berkata, jalan-jalan. Julian mengangguk, ya, oke. Bab 1355, Kekuatan Alif. Julian dan Alif terus masuk jauh ke dalam kota yang terpencil dan hancur ini. Kota ini sangat besar, walaupun beberapa bangunan di kota ini telah runtuh, namun terlihat bahwa tempat ini sangat makmur bertahun-tahun yang lalu. Seluruh kota sepi, tidak ada suara sama sekali. Ta-ta-ta. Keduanya sedang berjalan di jalan, dan suara langkah kaki terdengar, memecah kesunyian kota mati. Hahaha. Pada saat ini, tawa suram terdengar di kota mati. Mereka berdua melihat sekeliling pada saat yang sama untuk mengidentifikasi dari mana suara itu datang. Namun, suara itu sepertinya terngiang-ngiang di telinga mereka, dan sepertinya datang dari segala arah. Tawa itu gelap dan menakutkan. Seperti tawa bayi, atau seperti orang tua yang tertawa dengan suara pelan. Agak jahat. Alif mengerutkan kening dan mengingatkan, hati-hati, saya selalu merasa masih ada makhluk hidup yang hidup di kota ini. Julian juga merasakan sekeliling, tetapi di bawah tatapannya, tidak ada kehidupan di sekitarnya. Ini memang agak jahat. Dia mengangguk. Segera, dia melihat sekeliling dan berteriak, ada apa, keluar. Suaranya mengandung gelombang suara yang menakutkan, yang menyapu dan bergema di kota yang sunyi ini. Saat ini, tawa aneh itu menghilang. Apa? Pada saat ini, bayangan tiba-tiba melayang melewati mata Alif. Dia melihat dengan cepat, tetapi bayangan itu menghilang dalam sekejap. Dia mengejarnya, tetapi tidak menemukan jejak bayangan itu.
Julian tidak menemukan apapun, tetapi ketika dia melihat Alif mengejarnya, dia mengikutinya. Alif berhenti setelah mengejarnya hingga menemui jalan buntu. Julian mengikuti dan bertanya, "Ada apa? Apa yang kamu temukan?" Alif mengerutkan kening dan berkata, "Saya menemukan bayangan dan menghilang setelah mengejarnya di sini." "Apakah ada?" Julian tampak bingung. "Shadow, kenapa dia tidak menyadarinya?" "Memang ada. Saya tidak akan pernah salah. Saat ini, saya yakin ada makhluk hidup di kota ini." Alif menatap sekeliling, mencoba menemukan sesuatu yang tersembunyi di kegelapan, tapi sekelilingnya kosong dan tidak ada apa-apa. "Lihatlah sekeliling," kata Julian. Alif mengangguk. Keduanya meninggalkan jalan buntu ini dan menuju ke kota lagi, dengan hati-hati mencarinya di kota. Tidak lama kemudian, kami tiba di pusat kota, di mana terdapat istana Tuan Kota. Istana Tuan Kota relatif terpelihara dengan baik, dengan dua patung binatang aneh ditempatkan di gerbangnya. Ada beberapa karakter kuno yang terukir di plakat pintu. "Rumah jiwa." Alif melihat kata-kata di plakat di pintu, tersenyum tipis, dan berkata, "Berpura-pura menjadi hantu, ayo masuk dan melihat." Karena itu, dia berjalan mendekat. Mendorong pintu hingga terbuka. Berderak. Terdengar suara di pintu, lalu debu berjatuhan. Keduanya memasuki rumah Tuan Kota. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, sebuah bayangan menyapu dirinya. Alif buru-buru mengambil tindakan untuk melawan. Dia dan Shadow saling berpandangan. Sebelum Julian bisa bereaksi, dia hanya merasakan kekuatan yang kuat menyapu, dan tubuhnya diguncang keluar dari rumah Tuan Kota. Segera setelah itu, Alif juga terguncang. Setelah dia diguncang, dia bergegas masuk lagi, tetapi bayangannya telah menghilang. Julian sedikit terkejut. Dia terkejut dengan kekuatan Alif. Dari pemahamannya, Alif hanya beberapa tingkat di atas alam abadi, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sekarang jauh melampaui itu. Kekuatan bertarung yang dihasilkan oleh pertarungan itu menjatuhkannya, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Kekuatan Alif mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah tertegun sejenak, dia bergegas masuk. Setelah memasuki gerbang, dia melihat Alif berdiri di depan pintu, menatap sekeliling. Julian bertanya, "Apa yang terjadi?" Alif tampak serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat kami memasuki pintu, orang misterius melakukan serangan diam-diam. Orang ini sangat kuat." Julian melihat sekeliling, tapi itu kosong. "Saudara Alif, kamu agak kuat. Saya bahkan tidak bereaksi sebelum kamu mengambil tindakan." Alif tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya." "Ya, saya telah menyembunyikan kekuatan saya." "Ya." Julian menatapnya dalam-dalam dan bertanya, "Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu?" Alif menjelaskan, "Ada segel di luar Seven Kills Star. Makhluk di dunia ini memiliki batas. Ini berarti alam makhluk di dunia ini tidak terlalu tinggi. Jika Anda bisa masuk ke alam abadi, itu dianggap sangat baik. Meski banyak orang kuat yang tersembunyi di dunia ini, namun orang kuat ini pada dasarnya tidak akan pernah lahir karena harus berjuang melawan tenggat waktu. Oleh karena itu, mereka yang berada di alam negeri dongeng adalah orang kuat di dunia ini. Jika aku memberitahumu tentang keadaanku yang sebenarnya, itu akan menimbulkan kepanikan jika tersiar kabar." "Ya." Julian berkata dengan tenang. Dia tidak puas dengan penjelasan Alif. Dia mulai menebak dalam benaknya tujuan sebenarnya Alif menyembunyikan kekuatannya. Alif datang ke negara Seven Kills Star dan Sunu hanya untuk warisan ilmu pedang dan teknik kutukan. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh dua dewa leluhur, dan makhluk hidup manapun akan tergerak olehnya. Memikirkan hal ini, Julian tidak banyak bicara, tetapi bertanya, "Jadi, apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya?" Julian tidak pernah bisa melihat melalui Alif, dia juga tidak tahu apa tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Sekarang kekuatannya terungkap, Alif tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, "Saya telah memasuki Dao abadi tingkat 36, dan saya akan bergabung dengan Dao. Setelah saya bergabung dengan Dao, saya akan mencapai alam ilahi. Namun, teknik yang saya latih sangat istimewa. Meskipun saya belum menggabungkan Tao dan memasuki alam dewa, bahkan orang kuat yang menggabungkan Tao dengan Tao mungkin bukan lawan saya." Mendengar ini, Julian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Alif begitu menakutkan. Dia sudah berada di alam abadi tingkat 36, dan dia hanya selangkah lagi untuk bisa bergabung dengan Dao. "Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi." Alif mengubah topik dan berkata, "Seseorang melakukan serangan diam-diam sebelumnya, dan saya menamparnya, tetapi dipukul mundur. Kekuatan orang ini tidak terduga, setidaknya dia adalah orang kuat yang telah memasuki alam dewa." Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Ada kutukan pada Seven Kills Star. Batas waktunya adalah 1.000.000 tahun. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang jenius, mereka tidak dapat hidup lebih dari 1.000.000 tahun. Apakah benar-benar ada orang yang kuat? Siapa yang bisa memasuki alam dewa dalam 1.000.000 tahun? Alif mengangguk dan berkata, "Agak keterlaluan untuk memasuki alam dewa dalam waktu 1.000.000 tahun, tapi itu bukan tidak mungkin. Ada banyak orang jenius seperti itu di sekte saya. Tapi, itu hanya di sekte saya."
Meskipun Seven Kill Star dulunya adalah dunia yang besar, sekarang hanyalah dunia yang tidak lengkap. Aura dunia ini tidak maju. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu tidak akan bisa menjadi dewa dalam 1.000.000 tahun. Mendengar ini, Julian bertanya, maksudmu orang ini telah melampaui batas? Mungkinkah orang ini juga pergi ke klan laut, memperoleh benda suci klan laut, mengambil benda suci tersebut, mengabaikan kutukan, dan melebihi batas? Bersambung.